Halo semuanya, gue Deka dan ini adalah Infinix GT20 Pro. Infinix GT series terbaru dan penerus dari Infinix GT10 Pro. Nah, kalau emang konsepnya penerus, itu artinya harus ada banyak peningkatan gitu ya. Dan emang bisa dibilang peningkatannya ini nggak nanggung-nanggung loh. Khususnya dari segi performa nih. Sekarang chipsetnya dia pakai Dimensity 8200 Ultimate yang skor Antutunya itu dapat di angka 900 ribuan. Nah, jadi udah mantep banget ya untuk pasar gaming. Dan ternyata nggak cuma merhatiin aspek performanya aja nih, ternyata Infinix juga udah merhatiin aspek kameranya. Sekarang kameranya udah punya OIS dan nggak cuma itu, hasil kameranya pun gokil loh, sekarang tuh udah bagus banget. Infinix kayaknya udah mulai nemuin racikan kameranya nih ya, dan nanti akan kita share semua hasilnya. Oke deh, nanti di akhir video kita bakal tarik kesimpulan kira-kira kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Jadi mending langsung aja yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Oke, pertama kita lihat dari isi boxnya dulu ya, teman-teman. Dari boxnya ini udah keren banget loh, lihat tuh. Udah keren banget kan boxnya. Di sini kita dapat SIM ejector, terus ada casingnya yang keren banget ini. Terus kita juga dapat tempered glass, garansi, dan panduan. Terus pastinya ya, kita juga dapat kabel USB-C dan kepala charger yang udah 45 watt. Oke, itu aja sih untuk isi boxnya. Singkat aja ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja bahas untuk dari segi desain dan layarnya dulu ya. Sekilas ya, desainnya ini emang nggak beda jauh kayak Infinix GT10 Pro ya, soalnya dia konsepnya masih sama. Tapi kalau diperhatiin, GT20 Pro ini punya mecha lighting yang ukurannya lumayan besar nih. Seakan-akan kayak membentuk huruf C gitu ya. Dan sekilas back covernya ini kayak pakai bahan material kaca gitu ya, soalnya dia mengkilap gitu. Tapi back cover dan framenya ini semua dari bahan polikarbonat ya teman-teman, jadi bukan kaca. Tapi jujur ya, desainnya ini overall keren banget loh. Jujur ya, maksudnya kalau emang targetnya segmen gaming, dari segi desainnya aja nih HP udah dapet banget konsepnya. Apalagi mecha lightingnya bisa kita custom, mulai dari warna sampai style ritme cahayanya yang bikin kesan gamingnya itu makin berasa. Jadi mecha lightingnya ini bisa nyala kalau misalkan ada notifikasi, pas ngecas, pas dengerin musik, atau ada panggilan telepon masuk. Di bagian bawah ya, kalau kita lihat di sini ada port USB-C, lubang speaker, mikrofon, dan SIM tray. Nah, di bagian atas ada lubang speaker lagi. Soalnya kan dia udah dual speaker ya. Di sebelahnya ada sensor infrared dan mikrofon. Di sini ada tulisan yang kecil banget nih. Tulisannya itu Sound by JBL. Di bagian kanan ada tombol power dan volume. Buat bagian kirinya ini dia bersih, nggak ada apa-apa. Ada yang kurang? Ya, jelas banget. Nggak ada port jack audio 3,5 mm ya teman-teman. Jadi ya inilah salah satu kekurangannya. Buat SIM cardnya sendiri ya, dia nggak nawarin slot microSD ya teman-teman, jadi harus puas dengan kapasitas memori yang ada, yaitu 256 GB. Oh iya, varian warna yang gue punya ini namanya Mecha Orange. Awalnya sih gue bingung ya, orange-nya di mana gitu. Tapi ternyata orange-nya itu ada di bagian kameranya ini ya. Dua warna lainnya ada Mecha Blue dan Mecha Silver. Casingnya ini ya, kalau kita pasang, lihat nih, keren banget loh. Pastinya di bagian Mecha LED-nya dikasih lubang biar nggak ketutupan casing. Jujur gue sih lebih suka pas dipakein casingnya ya, lebih kelihatan gahar gitu desainnya. Kalau diperhatiin ya, ini bezelnya juga lumayan tipis loh. Rasio screen to body-nya mencapai 91%. Bobotnya 194 gram dan ketebalannya ini 8,2 mm. Jadi buat berat sama ketebalan ini udah standar lah ya. Nah sekarang buat spek layarnya nih teman-teman. Panelnya pakai AMOLED, refresh rate-nya 144 Hz, ukurannya 6,78 inch, resolusinya Full HD+, kecepatan pikselnya mencapai 388 pixel per inch, kecerahannya sampai 1300 nits. Tapi sayangnya ya, nggak terlalu dijelasin nih pelindung layar yang dipakai. Dan yang pasti ini bukan Gorilla Glass ya, tapi kayaknya dia nggak pakai ya. Tapi tenang aja, soalnya kan tadi kita udah dapat tempered glass ya di dalam boxnya. Buat kualitas layarnya mungkin teman-teman udah bisa nebak lah ya, kualitas layar AMOLED emang nggak akan ngecewain. Buat nonton YouTube, Netflix, atau sekedar scrolling sosmed, pastinya udah bikin betah banget. Apalagi refresh rate-nya yang terbilang tinggi ya, yaitu 144 Hz. Di sini juga ada opsi buat 120 Hz dan 60 Hz. Pas ada di bawah sinar matahari, tampilan layarnya juga masih kelihatan dengan baik, dengan kondisi yang lagi di luar kayak gini ya, meskipun ini kondisi lumayan cerah dan terang banget ya. Fingerprint-nya ini udah in display ya teman-teman, bisa dilihat ya. Fingerprint-nya ini nggak ada kendala, prosesnya cepet dan udah responsif prosesnya, jadi nggak ada masalah. Nah kemudian buat touch sampling rate-nya, teman-teman bisa lihat ya, di sini kita udah uji bisa sampai 360 Hz. Nah sekarang langsung aja yuk buat pengujian touch delay dan multi touch-nya.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengujian touch delay-nya. Ini kita pakai aplikasi Realtime. Teman-teman bisa langsung denger dan lihat aja ya. Gedein dulu volumenya. Nah. Oke, so far aman ya untuk touch delay-nya. Nggak berasa adanya delay sih di sini. Nah, coba deh kita perhatiin lagi nih ya. Nah, aman ya untuk touch delay ya. Udah bagus, berarti nggak ada touch delay di sini. Sekarang kita cobain pakai touch screen test ya. Kita cobain juga untuk multi touch-nya nih. Oke, ini untuk 1 jari, 1 sentuhan, 2, 3 jari, 4 sentuhan. Oke, masih smooth ya. Aman banget nih layarnya mantep banget sih ini. 144 Hz ya, refresh rate-nya emang berasa banget smooth-nya gitu. Nah, kita coba untuk multitouch-nya dia bisa sampai, nah tadi udah sampai 10 sentuhan ya. Nah, aman ya. Jadi untuk multitouch-nya di 10 sentuhan. Oke, jadi untuk touch delay-nya udah aman, nggak ada masalah. Multitouch-nya juga udah aman ya. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita dengerin buat kualitas suara dual speaker-nya nih. Soalnya kan speakernya udah ditandem sama JBL. Untuk sistem operasinya sendiri udah Android 14 dengan antarmuka XOS, tapi XOS-nya ini 4GT ya teman-teman. Bisa lihat dari tampilan UI-nya aja udah beda banget ya. Berasa banget kesan gamingnya. Tapi teman-teman bisa custom lagi kok untuk temanya kalau misalkan temanya pengen kayak XOS yang biasa ya, ada di pengaturan temanya. Nah, dan ini menariknya, dia udah pure OS ya, maksudnya itu udah bersih dari bloatware yang cukup mengganggu. Bisa dilihat ya, tampilan awal HP ini emang berasa jadi lebih sepi dan bersih, soalnya udah bebas dari bloatware yang mengganggu. Nah, buat beberapa fitur yang dibawanya sebenarnya masih sama aja kayak seri Infinix lainnya. Di antaranya ada floating windows, ini cocok buat teman-teman yang serba multitasking nih. Bisa buka hingga 3 aplikasi secara bersamaan. Terus ada juga smart panel yang cukup relate sama floating windows tadi. Kalau kita klik salah satu aplikasinya, bakal langsung floating windows kayak gini. Nggak ketinggalan juga dynamic bar ya, ala-ala dynamic island-nya iPhone lah ya. Fungsinya masih sama, buat nampilin notif, peringatan pas lowbat atau pas ngecas. Terus satu lagi nih, ada juga MEM Fusion, dimana ini adalah extended RAM-nya Infinix ya. Di sini kita bisa set virtual RAM-nya hingga 8 GB. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian hardware. Ini yang jadi fokus utama Infinix GT20 Pro nih, yaitu performa. Ini buat speknya dulu ya. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya 8 GB dan 12 GB. Untuk storage-nya ya, cuma ada varian yang 256 GB yang jenisnya ini UFS 3.1. Oh ya, lupa bilang, unit yang gue punya ini varian yang 8 GB ya. Untuk pengujian skor Antutunya sendiri dapat di angka 900 ribuan. Jadi emang nggak salah sih kalau HP ini targetnya buat pasar gaming ya. Nah, sebagai perbandingan chipsetnya ya, ini gue ambil dari Nano Review. Dimensity 8200 overall ini berada di atas Snapdragon 870 ya. Dilihat dari segala aspek, dari skor Antutunya pun semuanya menang. Tapi posisinya ini masih di bawahnya Snapdragon 8 Gen 1 ya. Perbedaan skor Antutunya sekitar 200 ribuan. Nah, sekarang langsung aja deh kita buat masuk ke pengujian tes gamingnya ya. Pertama nih, seperti biasa, kita main Genshin Impact. Ini cuma kita tes ke settingan highest saja ya, alias rata kanan. Di sini kita udah bisa dapat 50-60 fps teman-teman. Jadi udah terbilang lancar banget ya. Lanjut kita main game yang lebih berat nih, yaitu Car X Street. Di setting rata kanan, kita dapat FPS di 40-50 ya, dan di setting rata tengah bisa dapat di 60 fps. Nah lanjut buat main Mobile Legends, kita dapat settingan grafik ultra dan frame rate ultra. Performanya juga mantep banget nih, dapat di 120 fps. Next kita main PUBG nih ya. Pertama kita setting ke Ultra HDR Ultra. Di sini kita dapat FPS mentok di 40 ya teman-teman. Nah kalau di Smooth Ultra Extreme bisa tembus 120 fps-nya. Buat tes gaming selengkapnya teman-teman bisa cek aja video yang ini ya. Linknya udah ada di deskripsi. Untuk pengujian suhunya juga udah ada di situ.
Nah, sekarang kita beralih ke aspek baterainya nih teman-teman. Baterainya dan chargingnya ini emang nggak ada peningkatan dibanding GT 10 Pro ya. Kapasitas baterainya masih 5000 mAh, charging 45 watt, dan ini untuk pengujian chargingnya ya. Di sini kita coba ngecas dari baterai sisa 9%. Sampai penuh 100% itu cuma butuh waktu 59 menit, alias 1 jam lah ya. Menurut kalian terbilang cepat atau lambat nih ya? Karena fabrikasi chipsetnya ini udah 4 nanometer ya, jadi buat daya tahan baterainya terbilang awet sih ya. Buat pemakaian normal, buat aktivitas sehari-hari, bisa seharian penuh. Kalau ada sering main game, mungkin minta dicas sekali sehari aja nih. Nggak ketinggalan juga sama fitur bypass charging andalannya Phoenix nih. Jadi kalau lagi main game, HP-nya sambil dicas, nggak usah takut kepanasan HP-nya. Next, sekarang kita ke bagian kamera. Nah, untuk setup kameranya masih sama nih, kayak si GT 10 Pro ya. 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth-nya. Tapi sekarang ada peningkatan nih. Kamera utamanya udah punya OIS dan bisa rekam video sampai 4K 60 fps. Beuh, mantep kan? Buat kamera depannya sendiri masih di resolusi 32 megapiksel. Jujur nih ya, jujur banget ini mah. Buat kualitas fotonya, Infinix bener-bener udah dapet racikan yang pas loh buat kameranya ini. Udah jauh banget peningkatannya. Nanti kita share ya hasil foto dan videonya. Sekarang kita bahas dulu buat fitur-fitur kameranya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian kameranya. Di sini untuk mode auto ya, bisa di zoom 1 kali sampai 3 kali ya. Nah, bisa di zoom sampai 3 kali, kayak gitu. Jadi, HP ini nggak ada lensa ultrawide ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berharap nyariin adanya lensa ultrawide, jadi di HP ini sayangnya belum ada, bukan belum ada, emang nggak ada lensa ultrawide gitu ya. Nah, sekarang di bagian atas bisa dilihat di sini ada mode 108 megapiksel. Terus di sini ada color enhancement. Oke, ini untuk apa ya? Untuk rasionya. Untuk rasionya 4:3, 1:1, dan satu lagi nih untuk yang full screen-nya ya. Jadi sayangnya nggak ada yang 16:9 nih, jadi kita pakai yang 4:3 aja. Dan di sini untuk filter-filternya ya, banyak banget filter-filter yang bisa kita pilih. Ini standar sih ya, emang biasanya selalu ada. Dan untuk di mode portrait, bisa lihat di sini ya, ada filter lagi nih teman-teman bisa dilihat, dan ini filternya lebih sadis loh. Banyak banget nih filter yang bisa kita pilih, jadi ini emang biasanya buat cewek-cewek nih yang demen sama filter-filter kayak gini ya. Jadi banyak banget yang bisa kita explore di sini untuk filternya. Oke, terus juga ada super night ya, jadi untuk mode night mode-nya. Dan kalau kita lihat di sini untuk more-nya, ada fitur time lapse, slow motion, terus ada sky shop, document, error space, mode-mode ini ya, mode pro-nya ya. Ini untuk mode pro. Terus tadi ada apa lagi tuh? Mode pro, terus ada super makro dan panorama kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk makronya nih. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk videonya ya. Untuk videonya kita lihat di sini rekamannya nih. Dia bisa sampai 4K di 60 fps loh. Wow, gokil nih. Kameranya bisa sampai 4K 60 fps, 4K 30 fps, dan 1080p-nya juga yang pasti sampai di 60 fps ya. Dan ini ada fitur untuk ultra steady ya. Untuk ultra steady-nya itu dia bisa di 1080p 30 fps, 60 fps-nya masih bisa. Kita coba di 4K. 4K 30 fps masih bisa. Kalau di 4K 60 fps, kita lihat. Nah, dia nggak aktif ya. Jadi 4K 60 fps-nya dia nggak bisa pakai ultra steady-nya. Kayak gitu, teman-teman. Terus di sini di tengah nih ada Ultimate Video Enhancement ya. Terus di sebelahnya ini ada untuk LED flash. Dan untuk videonya, kalau teman-teman perhatiin, di sini juga ada filter-filter nih ya. Wah, ini emang HP zaman sekarang kayaknya kameranya nggak jauh dari filter ya. Bahkan di video-video pun sekarang udah ada filternya nih. Gokil. Dan untuk videonya ya, dia bisa di zoom sampai 3 kali juga. Kayak gitu, teman-teman. Dan terakhir di sini ada fitur dual video ya. Nah, ini untuk dual videonya. Yang pasti bisa kita switch kayak gini dan bisa kita bikin jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bisa kita geser-geser juga. Oke, ini untuk dual video. Lanjut untuk kamera depannya ya. Nah, ini untuk kamera depan. Kamera depan di sini resolusinya bisa sampai 2K ya. 2K di sebentar ya teman-teman. 2K-nya ini 30 fps ya.
Dan untuk 1080p-nya bisa sampai di 60 fps kayak gitu. Dan dia juga kamera depannya ada fitur ultra steady-nya ya, jadi bisa lebih stabil lagi kayak gitu. Oke, dan seperti biasa di sini ada filter-filter, efek dan segala macamnya yang bisa kita explore lebih jauh lagi ya. Terus untuk di AI cam-nya ya, dia ada ini mode autonya, dia ada 32 megapiksel, ada color enhancement-nya juga sama kayak di kamera belakang tadi ya. Dan untuk rasionya juga sama ya, dia nggak ada di 16:9 kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk buat kelebihan dari Infinix GT20 Pro ini ya. Yang pertama pastinya performa super ngebut di harga 4 jutaan. Tadi kalian bisa lihat ya, beberapa pengujian game udah lancar banget. Kedua, layar AMOLED 144Hz-nya makin ngedukung kegiatan gaming atau sekedar hiburan. Baterainya juga terbilang lumayan awet. Oh ya, pas main game suhunya di pengujian gue sih nggak terlalu overheat ya, tapi disaranin pakai cooler biar lebih mantep. Kamera utama udah punya OIS. Hasil kameranya gokil, sumpah ini meski HP gaming ya. Infinix udah semakin ningkatin kualitas kameranya. Pure OS-nya bikin HP ini bersih dari bloatware. Terakhir ya, desain dan mecha lighting-nya bikin nih HP gaming semakin keren. Nah sekarang kita lanjut buat kekurangannya nih teman-teman. Yang pertama sih nggak ada microSD ya. Jadi kita harus puas sama memori 256GB. Kedua, nggak ada port jack audio 3,5 mm, jadi kalian harus pakai converter lagi. Kamera ultrawide-nya lagi-lagi absen ya. Di sini kayaknya Infinix masih pelit nih ngasih lensa ultrawide. Belum ada proteksi layarnya, tapi kita dapat tempered glass di dalam boxnya. Nah, meski tadi gue singgung desainnya ini keren ya, tapi ya kekurangannya nggak semua orang suka sama desain HP kayak gini. Jadi ya balik lagi sih, ini HP emang targetnya buat kalian para gamer. Nah, kalau kalian mau nambahin buat kelebihan dan kekurangannya, boleh banget ya teman-teman. Soalnya review ini kan berdasarkan pengalaman pribadi, jadi pastinya masih jauh banget dari kata sempurna. So, buat teman-teman yang mau kasih masukan atau masih mau ditanya soal HP ini, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, sekian review kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.